warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Selvi Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Saat ini saya akan melanjutkan materi mengenai metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian metodologi penelitian atau metode penelitian. Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan cara ilmiah, kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris yaitu cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan sistematis merupakan proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yang valid. Valid merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Selanjutnya mengenai jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama berdasarkan tujuan, yaitu penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, dan penelitian pengembangan research dan development. Berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Kemudian penelitian dasar, bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Selanjutnya terdapat pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa sih kuantitatif dan kualitatif? Metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, metode positivik, scientific, dan metode discovery. Metode kualitatif sering dinamakan metode baru, postpositivik, artistik, dan interpretatif research. Metode kuantitatif dinamakan juga metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode dalam penelitian. Metode positivistik karena berlandasan pada filsafat positivisme. Selanjutnya terdapat perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Nah, yang pertama itu perbedaan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif adalah pada aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian. Perbedaan aksioma. Yang pertama itu aksioma tentang realitas, hubungan penelitian yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peran penilaian. Selanjutnya, metode kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme. Realitas dipandang sebagai sesuai yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku. Tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Metode kualitatif berlandasan pada filsafat positivisme atau paradigma interpretatif suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, dan interpretasi terhadap gejala yang diamati serta utuh holistik karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya terdapat hubungan peneliti dengan yang diteliti. Pada penelitian kuantitatif,
kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrumen dan dengan teknik pengumpulan data atau observasi berperan serta dan wawancara mendalam, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Terdapat hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh, pengaruh iklim terhadap nilai penjualan semakin banyak, iklan yang ditayangkan maka akan semakin banyak nilai penjualannya. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui maka variabel independen dan nama variabel dependennya. Contoh, makin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Tetapi juga sebaliknya, makin banyak nilai penjualan, maka alokasi dana untuk iklan juga akan semakin besar. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai metode penelitian secara komprehensif dan sistematis. Jadi, jika teman-teman ingin melakukan penelitian, maka teman-teman harus menentukan terlebih dahulu metode penelitian apa yang akan teman-teman gunakan. Apakah kualitatif dan kuantitatif. Dari masing-masing metode penelitian tersebut memiliki perbedaan, jenis-jenis metode yang akan dilakukan. Makanya teman-teman, sebelum teman-teman melakukan penelitian, teman-teman harus terlebih dahulu memahami metode penelitian yang akan teman-teman lakukan agar teman-teman bisa menjalankan penelitian dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai metodologi penelitian secara sistematis dan komprehensif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Selfie Prativi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.